mau cerita ilmuwan. Jadi kalian adalah penerus bangsa. Jadi buat ilmuwan, buat penemuan. Nah, karena kita dunianya sudah dunia modern, nah kita tinggal menikmatinya saja. Bunda, penemuan apa sih di zaman dulu? Nah, penemuan itu miliknya orang Islam. Insya Allah ya Kak ya. Orang Islam tuh menemukan ilmu, gak cuma agama, gak cuma sopan santun, gak cuma sikap budi pekerti, gak cuma ilmu buat Allah, tapi Allah juga menurunin untuk di bumi. Contohnya apa sih Kak? Pohon itu ciptaannya siapa? Tuhan. Jadi kalau penemuan manusia yang ciptaannya manusia itu apa aja? Oke, apa lagi? Burung. Apa? Burung. Kok burung? Burung itu ciptaannya siapa? Oke, besi. Banteng. Banteng itu ciptaannya siapa? Yang dia sini dia cipta sini ciptaan yang oke kain berarti baju ya. Apa lagi? Buatannya manusia yang dibuat oleh manusia. Foto oke ya. Foto itu berarti termasuk kamera. Jam oke. Plastik oke. Apa lagi? Kayu oke. Kayu bener. Kulkas bener. Apa lagi? Karpet kok bisa jadi? Apa sah? Kipas. Hah? Pipa oke bener. Kipas. Kursi. Apa sah? Pensil warna oke. Apa lagi sah? Studio apa lagi? Papan oke. Apa? Uang oh bisa jadi. Zaman dulu kalau misalkan bahas uang tuh dulu tuh pakainya adalah barter ya. Misalkan Bunda punya baju, lah kamu punya minum. Karena Bunda nggak punya minum, punya baju ditukar. Mau nggak kamu nuker? Mau. Nanti gantian. Terus aku asalnya nggak mau baju yang dikasih Bunda Rina, mau ditukar sama Isko. Isko punya misalkan punya pisang. Nah ditukar sama pisang kayak gitu. Ternyata pisangnya banyak. Terus pisangnya mau tukar sama Kak Isko. Kak Isko punya apa ya kayu. Nah ditukar pakai kayu kayak gitu. Jadi itu keren. Kalau Kak Isko nggak mau pisang, ditukar ke yang teman yang lain kayak gitu. Karena dia membutuhkannya ternyata kayu nggak pisang. Yang punyanya adalah pisang. Apalagi yuk? Ada lagi? Kulkas tuh Bunda tadi. Apa asalnya? TV. Oke asalnya apa? Asalnya rumah. Kalau zaman dulu tuh orang-orang tuh bisa bikin rumah ya Kak. Dengan apa? Kalau zaman dulu kalau penemu itu orang pertama kali. Iya. Asalnya biar jago apa sah? Buatannya manusia sah apa sah? Apa sah? Sah. Oh, apa buatan manusia lagi? Kapan sah? Bayi itu ciptaannya Allah ya? Gak boleh kayak gitu. Apa sah? Bisa-bisanya ya? Apa sah teman-teman? Hah? Apa gitu? Ikan itu ciptaannya Allah. Bisa. Ayo sah apa sah? Tas sah. Sepatu sah. Buatannya manusia apa aja sah? Apa lagi sah? Ayo sah. Jangan sama kayak temannya sah. Apa sah? Radio sah. Apa lagi? Robot sah. Laptop sah. Apa lagi? HP sah. Motor sah. Tadi mainan sah. Oke, kita yang pertama. Bunda mau cerita. Ini penemuan. Ternyata zaman dulu tuh entah itu karena ilmuannya sampai viral. Sah, duduk sah. Saya duduk yang bagus. Ayo, duduk yang bagus gimana? Apa?
Biasanya nyanyi matahari terbang, tapi itu benar. Matahari bersinar terang. Nah, kalau terang tuh berarti daerah timur. Terbit, matahari bersinar terang kan. Nah, kalau terbenam berarti terbenam tuh turun. Itu dari barat. Berarti kalau maghrib lihat sunset gak kak? Nah, sunsetnya dari sana. Nah, terbenam. Ya warnanya ya jadi kuning-kuning, lalu tiba-tiba apa itu? Santet sunset gak kak? Sunset itu dari barat. Yang terpendam mataharinya kenapa? Boneka, aduh kok sampai misteri sih kak. Kalau boneka santet itu boneka yang digunakan untuk melukai orang lain dengan pakai ilmu-ilmu cincin, gaib-gaib kayak gitu. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa dengan kak, biar kita hindar dari kayak gitu. Gimana? Berdoa, sholat, jangan lupa ngaji, patuh sama kedua orang tua, menuntut ilmu, gak boleh malas-malas belajar. Asalina kok mainnya sendiri. Nanti kalau ditanyain enggak, aku lagi wah, gitu. Sudah. Oke, ternyata itu dari abad ke-13 Masehi. Jauh banget ya. Kita tuh di tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu tahun adalah teknologi tuh canggih-canggihnya. Yang kita rasakan kan? Apa aja coba yang kita rasakan? Seneng banget. Kita mau kembali ke zaman dulu gak kak? Zaman dulu itu zaman yang masih perang-perang, terus orang-orang itu nggak boleh belajar, suka sembunyi, terus anak kecil di zaman-zaman para nabi itu dibunuh. Mau kayak gitu? Mau kan? Kita harus alhamdulillah bersyukur sama Allah. Oh, karena zaman tapi dengan dulu tantangannya adalah kalian harus menjadi masa depan yang pintar. Gak boleh merugikan orang lain. Jangan mau ditipu orang lain. Misalkan, Kak Isko, kamu lompat dari tingginya gunung ini. Mau gak? Nanti tak kasih uang 10 juta. Mau gak? Kak Isko, kamu jatuh dari jurang yang isinya buaya yang sedang kelaparan gak makan 1 tahun. Mau gak? Nanti tak kasih rumah. Mau gak? Nah, jangan gitu ya, itu ditipu. Bener Kak Kenzi ya? Nah, iya. Kalau orang-orang zaman sekarang itu penipuan penculikan anak itu sudah ngasih permen, ngasih jajan. Mau gak? Gak boleh ya? Apa itu? Apa sih itu? Apa itu, cerita apa? Karena di ceritanya penculikan, kalau dikasih barang-barang lain. Tentang apa? Kok tentang itu sih? Kok gak nyambung? Jangan gitu. Oke, waktunya masih bentar lagi. Sebenarnya tuh kak, sebenarnya jin itu paling dekat sama hati kita, aliran darah kita. Jadi banyak-banyak berbakti sama orang tua, nggak boleh marah-marah. Kalau marah-marah itu adalah makanannya jin setan. Kalau malas belajar itu makanannya jin setan. Kalau nggak mau dikasih tahu yang nurut, nggak mau sholat, nggak mau ngaji itu ada makanannya jin dan setan. Nah, jadi belajarnya sama jin. Ya belajarnya. Ya belajar jangan lupa. Nggak boleh marah-marah. Ada yang marah-marah kalau dikasih tahu, ayo kak Kenzi, ayo sholat. Nggak mau, bunda nggak mau. Ada kayak gitu? Sholat ya. Ayo sekali lagi. Ternyata robot itu pada
Ismail Al-Ghazali. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini banyak yang mengira ciptanya robot itu ide awalnya dari Leonardo da Vinci. Nah, ingat-ingat ya, ini zamannya pelajaran zaman SD. Jadi penemu robot itu bukan Leonardo da Vinci, bukan dari kalangan ilmuwan barat, tapi adalah yang pertama adalah Ibnu Ismail Al-Ghazali. Ternyata Leonardo ini merancang robot pada tahun 1478. Nah, sekarang udah tahun berapa? Nah, jaraknya kan jauh banget ya. 1478 Masehi dari itu robot baru diciptakan. Wow, berarti sebelum itu nggak ada namanya robot. Jadi desainnya tuh ternyata dari apa Kak? Pertama dari kertas, membuat secara nyata dilakukan oleh Al-Ghazali. Pada robotnya disebut dengan bapak robot. Nah, pantasnya itu Al-Ghazali itu disebut bapak robot. Jadi robot yang pertama kali dibuat oleh Al-Ghazali menggunakan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin. Hidrolik itu air Kak. Nah, seperti tahu nggak air yang robot-robotan di dalam air dikasih api terus bergerak. Dari besi tahu kan? Otok. Itu yang biasanya itu kan robot yang bisa menjadi kayak kapal tau? Ya, itu kan awalnya Oh, aku tahu kapal Tahu kan? selam. Selana itu kan bergerak kan, pakai apa coba? Pakai api kan Kak? Enggak. Pakai apa? Cuma pakai api. Dia kan bergerak Api. dorongan tadi, dorongan. Itu yang dikasih Dea. Iya. Yang dijual itu. Iya, tahu kan? Tahu. Oh, sama yang dia itu. Iya tahu kan? Nah itu mengenai hidrolik, namanya hidrolik itu air. Jualan hamster. Nah, Al-Ghazali juga mendesain robot pencuci tangan otomatis yang berupa senara wanita dengan sebuah baskom berisi air. Nah, ternyata biar kita nggak mencet, buka kerannya, diputar kerannya, ternyata otomatis kayak gini langsung keluar airnya. Kayak zaman sekarang gitu loh Kak, tahu kan? Tahu. Kalau di misalkan mall-mall besar, pernah lihat airnya tinggal ditaruh bawah aja Kak, tangan kita nanti sensorik ke bawah langsung keluar. Pernah lihat? Lihat. Pernah rasain di mall-mall besar biasanya ada. Pernah ke Semarang mall besar? Pernah nggak? Coba kalau kakak misalkan ke mall Semarang atau ke mall Solo terus di kamar mandi, mama kita ke kamar mandi yuk katanya Bunda Rina. Kamar mandinya itu kalau tangannya di bawah nanti keluar airnya.
perkembangan banyak teknologi pada negara. Dia mengabdi pada dinasti Arktukid. Dinasti Arktukid berarti dulu kerajaan ya. Namanya Urtuk dari tahun 1174. Wow. Jadi coba kakak, tahun 1174 sama 1478 kecil mana? Kecil. Coba Bunda mau tanya. Hah? 29. Bunda mau tanya. 1001. Coba lihat dulu spidolnya salah. 21. Coba Bunda mau tanya 1174 sama 1478. Besar mana? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kanan. Kanan, jadi tandanya itu yang dimakan yang ini apa ini? Ini. Berarti Dan coret. yang dimakan adalah Coklat. yang ini benar. Makan. Coklat. Yang ini yang kecil. Udah tahu? Jadi duluan Ibnu Ismail Az-Ghazali atau Leonardo da Vinci? Nggak tahu aku. Kalau ini adalah Ibnu Ismail Az-Ghazali, kalau ini Leonardo da Vinci yang menemukan rokok. Yang awalnya mana dulu? Yang lebih awal yang mana? Yang lebih awal yang ini dong, Kak. Oke, terima kasih cerita hari ini sebagai pengingat kalian dan terima kasih pada ibu ya. Kita kembali ke materi. Itu jam berapa?